langsung aja. Dan ajaibnya bahan ini langsung mengikuti bentuk tulangannya ya teman-teman. Kita coba ya, aplikasikan di struktur yang melengkung seperti ini. Nah, gokil nih. Oke teman-teman, selamat datang di D&D Workshop. Kali ini kita ada project kolaborasi bersama dengan Depo Tropika, khususnya untuk produk bending plywood dengan nama Gulung. Seperti yang tadi saya potong dan saya peragakan, ini unik banget. Dan juga nanti kita akan menggunakan bahan dari Depo Tropika juga, yaitu panel furniture grade, atau kita biasa menyebutnya plywood ya. Oke, desainnya seperti ini ya. Ini ukurannya 304 cm, lebarnya 120 cm. Nah, ketika di knockdown, bagian-bagiannya adalah seperti ini ya. Kenapa kok klien kami menginginkan desain yang bisa dipecah seperti ini? Ya, namanya juga perusahaan catering ya teman-teman. Dia butuh mobilitas yang tinggi, sehingga dia butuh meja yang ready untuk diangkut kemanapun, baik menggunakan truk maupun menggunakan pickup. Nah, biasanya yang jadi permasalahan di sini adalah bagian yang rounding ini ya teman-teman, yang setengah lingkaran. Sebelum saya mengenal produk gulung dari Depo Tropika, saya biasanya menggunakan metode sisir untuk pengaplikasian tepian di furnitur interior yang melengkung. Nah, seperti ini ya. Dan ini ribet, selain ribet juga polusi suara, polusi udara. Untuk finishingnya juga akan memakan biaya. Setelah disisir seperti ini, kita isi menggunakan lem kayu ya. Setelah itu baru ditekuk seperti ini ya teman-teman. Nah, hasil tekuannya pun seringkali nggak bisa rata 100%, karena memang di dalamnya ini bentuknya sisiran ya. Sehingga harus kita amplas, kita dempul, dan sebagainya. Itu melelahkan dan juga makan waktu, biaya, dan lagi-lagi polusi debu dan suara. Oke, kalian bisa lihat ya, untuk produk gulung dari Depo Tropika, ini permukaannya halus dan juga siap finishing ya teman-teman. Ini bagian belakang kayaknya ya, kalau bagian depannya seperti ini, lebih halus lagi. Saya akan jelaskan beberapa keterangan mengenai produk ini ya teman-teman. Kalau kalian cek di toko resminya Depo Tropika, itu harganya sekitar 200 ribuan aja. Untuk yang tebalnya 5 mm seperti ini. Dan kalau nggak salah 300 ribuan untuk yang tebalnya 8 mm. Nah ini ya teman-teman bisa melihat di sini. Nah ini yang 8 mm ya. Dan yang di bawah tadi yang kita potong ini 5 mm. Untuk kegunaannya sih macam-macam ya. Kalau untuk tepian saya rasa cukup menggunakan yang 5 mm seperti ini. Tapi untuk top table kalau ada curvingnya ya lebih baik pakai yang 8 mm. Untuk panjang dan lebar bahan itu kayak triplex pada umumnya ya. Dia 244 cm dikalikan 122 cm. Lalu untuk arah grain atau serat gulungnya itu ada dua ya teman-teman. Ada yang digulung pendek seperti ini ya. Seperti ini. Dan kalian bisa pesan juga yang digulung panjang. Jadi dia menggulungnya seperti ini ya teman-teman. Nah gitu. Biasanya sih kalau yang gulungan panjang itu untuk membentuk pilar dan juga beberapa komponen di tangga. Kalau kalian lihat di sini, gulung itu dipakai di Olympic House Switzerland. Jadi memang produk-produk dari Depo Tropika, nggak cuma gulung aja ya. Plywoodnya, FJL-nya, itu semuanya memenuhi standar ekspor. Jadi kalian nggak perlu khawatir, dia itu dari kayu yang resmi ya teman-teman, bukan dari illegal logging. Jadi nggak usah khawatir masalah kualitas kayu, asal-usul kayu, dan juga bebas dari bahan-bahan kimia yang berbahaya. Nah, nanti di workshop produksi, saya akan juga tunjukkan tahap-tahap pembuatannya ya. Tapi saya rasa sih teman-teman sudah banyak yang paham caranya membuat konstruksi seperti ini. Nah, untuk konstruksi yang ada di dalamnya,
saya buatkan miniatur ya teman-teman, seperti ini. Nah, dengan adanya solusi dari Depo Tropika dengan produknya gulung, kita bisa dengan mudah, murah, dan juga minim polusi menyelesaikan pekerjaan yang serumit itu. Pertama-tama kita aplikasikan dulu lem kayu di semua permukaan yang akan bersentuhan dengan bending plywoodnya ya. Kita pasang dan pastikan ya, kalian raba dulu mana yang permukaan paling halus itu yang menghadap ke luar. Oke. Kita tekuk langsung aja dan ajaibnya bahan ini langsung mengikuti bentuk tulangannya ya teman-teman. Kalian bisa lihat ya, ini tanpa celah loh. Perfect ya. Ya, selesai. Bayangin ya, kalau saya masih belum tahu bahan ini, saya harus menggunakan teknik sisir. Berapa jam waktu yang harus saya luangkan untuk mengerjakan pekerjaan sesederhana ini. Oke ya, mantap. Desainnya seperti ini. Jadi dia nanti terdiri dari 2 buah meja setengah lingkaran dan juga 2 buah meja kotak. Karena ini nanti mobilitasnya tinggi, maka dari itu saya membutuhkan plywood dengan densitas yang baik ya teman-teman. Makanya di sini saya gunakan produk dari Depo Tropika dengan nama Hapan. Varian produk dari Hapan ini juga macam-macam ya teman-teman. Dari plywood yang warna putih dan juga ada blockboardnya. Lalu ada plywood yang berwarna agak gelap seperti ini dan juga blockboardnya juga ada. Dan untuk kualitas tertingginya dia ada Hapan Max. Nah, untuk Hapan plywood di sini kita juga ada bahannya. Ini yang plywood dengan ketebalan 15 mm. Kalian bisa lihat lapisan kayunya utuh ya. Dan ini yang 18 mm. Oke teman-teman, langsung aja kita eksekusi potong-potong bahan sesuai dengan desain dan ukuran yang sudah kita buat. Oke ya, bahkan di potongan tengahnya pun dia padat ya teman-teman. Jadi bukan hanya tepi-tepinya aja, tapi bagian tengahnya pun padat. Oke teman-teman, ini lagi hujan, tapi nggak apa-apa ya, kita lanjut aja. Jadi untuk strukturnya, kita buat seperti ini dulu. Ini yang setengah lingkaran, lalu kita kasih tulangan di sini. Setelah itu kita aplikasikan dulu lem
di tepian yang akan ditempel bending plywood. Setelah itu langsung aja kita tempelkan bending plywood di struktur ini. Oke, setelah pas kita aplikasikan paku tembak ya. Baik, setelah seperti ini kita kunci beberapa titik menggunakan skrup. Oke, selesai. Jadi kita bikin 4 ya, 4 struktur seperti ini. Ini udah jadi yang lainnya. Ya, yang satunya ini. Lanjut aja ke proses berikutnya, yaitu pemasangan HPL. Oke, HPL yang kita gunakan bukan HPL polos atau solid ya, tapi yang ada serat kayunya. Makanya untuk pemotongan kalian harus benar-benar perhatikan arah seratnya dulu. Sesuaikan dengan desain yang sudah kalian bikin ya. Oke, kita lakukan pemotongan HPL dulu. Selanjutnya kita lakukan pengeleman. Baik, setelah beberapa menit dan lemnya sudah kering sentuh, kita tempelkan HPL ke bidang ini ya. Kita pastikan bagian pojok-pojoknya pas. Oke. Setelah pas, kita ambil sekatnya, lalu kita tempel. Oke, selanjutnya kita lakukan trimming tepian dari lengkungan menggunakan trimmer ya teman-teman. Ini kita gunakan mata plus trimming bit ukuran 1/4. Lalu kita potong tepiannya ini ya menggunakan Parotex. Oke, selesai. Kita sudah sediakan beberapa bidang yang sudah di HPL. Oke, kita balik. Oke, kita lanjut pasang tulangan dan ambalan. Oke, kita pasang struktur lingkaran yang di bawah. Selanjutnya
Selanjutnya kita pasang tulangan setengah lingkaran yang ada di bawahnya. Jadi ini fungsinya untuk bikin kaku struktur ini ya teman-teman. Oke, kita tutup bagian top table-nya ya. Sekalian ini untuk struktur pengakunya. Oke, sekarang kita pasang ambalan. Nah, ini harus pas ya urutannya ya. Yang pertama, ini bisa kita pasang dengan sekrup dari belakang dan dari samping. Yuk, kita mulai. Yuk. Oke, skrup tersembunyinya ada di sini ya. Kita tutup HPL-nya seperti ini. Ya, itu sih triknya, simple kok. Oke ya, karena kemarin sudah terlalu sore sehingga nggak ideal untuk ngelem HPL, kita lanjutkan yang ini ya. Yang pertama kita akan melakukan pelapisan HPL di bagian lengkungnya. Oke, kita aplikasikan lemnya dulu. Oke teman-teman, kalian bisa lihat ya, untuk bending plywood ini aplikasinya mudah sekali dan hasilnya juga bagus ya. Daya serapnya terhadap lem ini juga bagus, sehingga bending plywood ini bisa dan cocok untuk diaplikasikan laminasi baik itu HPL maupun sheet ya. Oke ya, setelah kering sentuh, ini sekitar 3-5 menit aja, kita lakukan penempelan HPL ke bending plywoodnya. Oke, bisa kalian lihat ya hasilnya rapi dan juga setengah lingkaran sempurna ya. Yang terakhir kita akan lakukan pengeleman HPL di top table-nya. Kita kasih menghalang dulu supaya nggak langsung lengket lemnya. Kita atur supaya pas ujung-ujungnya. Oke, pastikan semua sisi ada lebihannya ya. Setelah itu kita kunci dulu. Lalu kita ambil penghalangnya.
kita haluskan sudutnya menggunakan amplas untuk memudahkan proses selanjutnya, yaitu tusir atau finishing. Oke ya, selanjutnya kita lakukan proses penusiran. Ini adalah proses tahap akhir dalam finishing HPL. Kita gunakan cat duko aja. Jadi kita di sini nggak menggunakan resin ya. Oke teman-teman, saya rasa untuk prinsip-prinsip pembuatan catering table oval seperti ini sudah saya jelaskan semua ya. Yang saya rasakan di sini adalah penggunaan bending plywood ini sangat membantu ya. Kalau dulunya kita menggunakan teknik sisir untuk membuat struktur setengah lingkaran seperti ini, dan itu makan banyak waktu, boros di listrik, juga boros di tenaga kerja. Tapi dengan adanya bending plywood gulung dari Depo Tropika ini, semuanya jadi lebih mudah dan target pengerjaan furniture kita akan lebih cepat. Oke ya, langsung aja nanti kita cek gimana hasilnya ketika kita kirim di lokasi. Ya, akhirnya selesai juga ya proyek kita untuk membuat meja catering oval knockdown dengan menggunakan bahan bending plywood dari Depo Tropika. Mohon maaf ya teman-teman, karena klien kami minta meja tersebut untuk dikirim ke dapur produksi cateringnya mereka, sehingga ya tempatnya kurang representatif untuk dibuat video, tapi it's okay ya. Yang penting kalian tahu gimana cara membuatnya dan hasilnya seperti apa. Kalau kita mau membuat meja oval seperti itu biasanya kita kan menggunakan teknik sisir ya teman-teman. Dan kemarin saya ganti menggunakan bending plywood dari Depo Tropika dengan brand gulung. Saya merasakan banyak sekali penghematan, kecepatan kerja, dan juga hasil yang maksimal. Benar-benar setengah lingkaran sempurna. Jadi proyek tersebut bisa selesai sekitar 2 atau 3 hari dari waktu estimasi ya teman-teman. Kalau saya kurskan dengan biaya tenaga kerja dan juga biaya listrik, bahan, dan lain sebagainya, itu ada penghematan sekitar 500 sampai 600 ribu rupiah. Lumayan ya. Jadi untuk fleksibilitas dan kekuatan nggak usah diragukan lagi. Ini yang 5 mm ya teman-teman. Dengan konstruksi seperti ini aja, ini sudah sangat kuat ya. Bener-bener kuat nih. Kita punya yang 8 mili ya. Jadi dia walaupun fleksibel seperti ini, tapi untuk kekuatannya nggak usah diragukan lagi. Jadi jangan lupa ya, untuk pembelian bending plywood kalian bisa lakukan di Tokopedia, di official store-nya Depo Tropika, dan untuk harganya sekitar 200 ribuan untuk ketebalan 5 mm dan sekitar 300 ribuan untuk ketebalan 8 mm. Oke, itu untuk bending plywoodnya ya. Dan karena meja catering ini sistemnya knockdown dan juga mobilitasnya tinggi, saya mempercayakan untuk kekuatan struktur konstruksi dari mejanya itu menggunakan plywood dari Hapan, yang mana Hapan itu adalah brand plywood yang juga dipasarkan di official store-nya Depo Tropika. Oke teman-teman, saya rasa itu aja kesimpulan dari saya untuk produk-produk dari Depo Tropika, khususnya gulung. Ini benar-benar inovatif dan sangat membantu baik dari segi biaya, kecepatan waktu, penghematan tenaga kerja, hemat biaya listrik, mengurangi polusi debu dan juga suara di workshop kita. Itu mantap banget ya. Dan kalau kalian pengen tahu link pembeliannya, langsung aja klik di kolom deskripsi, saya cantumkan di situ. Oke, sampai ketemu di konten-konten selanjutnya. Jangan lupa untuk terus berkarya.